بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ما أصبح بنا من نعم أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يقول تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Seberapa besar usahamu untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik kita sadari ataupun kita tidak sadari. Dan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah memberikan hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga pada malam ini kita menjadi salah satu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di masjid yang kita cintai ini, Masjid Agung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti mengumpulkan kita di tempat yang paling agung pula bersama manusia yang paling agung, yaitu baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian, maka ceritakanlah. Kita sekarang berada pada penghujung tahun Hijriah, yaitu bulan Zulhijjah. Setelah beberapa hari lagi insyaallah kita akan masuk pada bulan yang baru, tahun yang baru, bulan Muharram. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam nikmatnya, dan ada satu nikmat yang Allah berikan kepada umat ini tidak diberikan pada umat yang lain, sehingga umat-umat yang lain iri kepada umat Islam. Apa itu? Yaitu nikmat kesempurnaan Islam. Kita tahu bulan ini bulan Zulhijjah. Dari awal bulan Zulhijjah Allah sudah memberikan karunia yang terbesar, yaitu di mana dalam satu hadis kita sering dengar dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah taala, bahwasanya tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan seorang hamba melebihi kecintaannya pada amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itu di antara nikmatnya. Kemudian di bulan Zulhijjah ini juga ada hari Arafah. Kita tahu bagaimana mulianya hari Arafah, sehingga Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan hambanya pada hari Arafah dan paling banyak membebaskan manusia dari api neraka pada hari Arafah. Kemudian setelahnya adalah 10 Zulhijjah, kita kenal dengan Yaumun Nahr, dan setelahnya adalah Yaumul Qar atau Yaum Ayyamut Tasyrik, merupakan hari yang paling istimewa dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamul ayyami 'indallahi ta'ala yaumun nahr,
summa yaumul qar, bahwasanya hari yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari An-Nahr, yaitu hari kurban pada 10 Zulhijjah. Kemudian setelahnya yang mulia adalah yaumul qar, yaitu beristikrarnya atau tinggalnya para hujjaj di Madinah, yaitu ayyamut tasyrik. Itu diantara nikmat-nikmat yang Allah berikan pada bulan ini. Akan tetapi ada satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada umat ini dan terkadang kita tidak sadari. Apa itu? Seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu nikmat kesempurnaan Islam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, pada hadis nomor 45, sanadnya sampai kepada Tariq ibn Shihab, bahwasanya beliau berkata, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, anna rajulan minal yahudi qala lahu, bahwasanya seorang lelaki dari golongan Yahudi itu datang kepada Umar ibn al-Khattab, di mana pada saat itu Umar menjabat sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin umat Islam pada saat itu setelah meninggalnya Rasulullah dan setelah meninggalnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi seorang Yahudi datang kepada Umar ibn al-Khattab lalu berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum takra'unaha," bahwasanya terdapat suatu ayat dalam kitab kalian yaitu Al-Quran, kalian sering membacanya. "Lau alaina ma'syaral yahudi nazalat," andai saja ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi, "lattakhadna dzalikal yawma 'ida," niscaya hari itu kami akan jadikan sebagai hari raya. Saking besarnya nikmat yang terkandung dalam ayat tersebut, sehingga orang Yahudi itu mengatakan, andai saja ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka hari turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai hari raya. Lalu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, qala, "Ayyu ayah? Ayat apa yang kalian maksud, yang kamu maksud?" Qala, maka orang Yahudi itu mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Bahwasanya hari ini akmaltu lakum dinakum, saya sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan saya ridai Islam menjadi agama kalian. Qala Umar, kemudian Umar ibn al-Khattab mengatakan, "Qad arafna dzalikal yaum." Kami sungguh tahu kapan turunnya ayat ini. Wal makana alladhi nazalat fih, bahkan kami tahu tempat turunnya ayat ini. Kami tahu kapan turunnya, tempat turunnya, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah, dan beliau berdiri pada hari Arafah dan tepatnya itu pada hari Jumat. Jadi ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Zulhijjah tanggal 9 Yaum Arafah, pada hari Arafah, yaitu sekitar 90 hari sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sekarang agama ini sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini untuk kalian. Dan ini merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada umat ini. Karena tidak ada agama selain Islam yang memiliki ajaran yang sempurna melebihi ajaran yang terdapat dalam Islam. Sehingga
Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu taala, beliau berkata dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwasanya hazihi akbaru ni'amillahi taala ala hazihi ummah. Ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada umat ini. Haitsu akmalallahu taala lahum dinahum, karena Allah menyempurnakan untuk mereka agamanya. Fala yahtajuna ila dinin ghairih, maka mereka tidak akan butuh lagi pada agama yang lain selain Islam. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim, dan juga tidak butuh terhadap nabi yang lain selain nabi mereka, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihadza ja'alahu Allahu ila khatamal anbiya wa ba'athahu ila al-insi wal jin. Maka itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad sebagai penutup para nabi, dan Allah utus Muhammad bukan hanya kepada manusia saja, akan tetapi Allah juga utus kepada golongan jin. Fala halala illa ma ahalla, maka tidak ada halal dalam Islam ini kecuali yang apa Allah halalkan dan Rasulullah halalkan. Wala harama illa ma harrama, dan juga tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah dan Rasulullah haramkan. Wala dina illa ma syara'ahu Allah, dan tidak ada agama kecuali apa yang Allah syariatkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Jadi yang akan kita bahas pada malam ini adalah bagaimana sempurnanya Islam. Bagaimana ini bisa menjadi nikmat terbesar kepada umat ini, bahkan agama lain pun iri terhadap nikmat ini. Jadi dalam satu hadis dari Salman Al-Farisi rahimahullahu taala, bahwasanya beliau menceritakan ja'a rajulun, bahwasanya seorang lelaki minal Yahud, juga dari Yahudi, berkata kepada beliau, qad 'allamakum nabiyyakum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah betul nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala hal tentang agamamu, sampai-sampai mengajarkan urusan buang air? Artinya apa? Kalau agama ini sudah mengurus atau mengatur sampai-sampai urusan buang WC atau buang air kecil dan besar, itu menunjukkan bahwasanya agama ini sangat sempurna. Karena tidak akan mungkin Allah tidak mengajarkan bagaimana kita menyembah kepadanya, padahal Allah sudah mengajarkan tentang urusan WC. Maka Salman Al-Farisi mengatakan bahwasanya ajal, betul, nahana nabiyyana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah melarang kami, artinya mengajarkan kepada kami, dan di antara yang diajarkannya adalah Rasulullah melarang kami an nastaqbilal qiblata aw nastadbiraha bi baulin aw ghaib. Bahwasanya Rasulullah melarang kami ketika membuang hajat untuk menghadap kiblat, begitu pula membelakangi kiblat. Wa au an nastanji bil yamin, Rasulullah juga melarang kami untuk cebok menggunakan tangan kanan. Au nastanji bi aqalli min salasin, ataukah istijmar, cebok dengan menggunakan bebatuan kurang dari 3. Au an nastanji bi 'idhamin aw rausin, ataukah menggunakan tulang ataupun kotoran. Jadi di sini Salman Al-Farisi menjelaskan bahwasanya agama ini sangat sempurna, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang WC. Coba kita lihat, dan kalau kita memperhatikan bagaimana Islam mengajarkan kita tentang WC saja, itu mulai dari masuk sampai kita keluar kembali, itu ada aturannya. Kita diajarkan ketika masuk menggunakan kaki kiri, kemudian membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungi aku dari jin lelaki dan jin
wanita. Ketika kita berada di dalam WC, diatur juga ketika buang WC jangan sampai menghadap kiblat dan jangan sampai membelakangi kiblat. Kemudian setelah itu kita juga dilarang sampai tempatnya saja diatur. Bahwasanya la yabulanna ahadukum fil ma'ir rakid. Jangan sampai kalian membuang air kencing, apalagi buang air besar di tempat air yang tidak mengalir. Rasulullah juga mengajarkan bahwasanya ittaqul la'anan, takutlah kalian pada dua golongan yang sering dilaknat. Apa itu? Mereka yang membuang hajat fi tariqin nasi wa zillihim, yaitu orang-orang yang sering membuang hajatnya di tempat orang-orang sering lewati atau tempat orang bernaung atau tempat keramaian. Itu diatur sedemikian rupa sampai tempatnya. Ketika kita berada di dalam WC tadi membuang hajat, kita diperintahkan al-istitar, berusaha untuk menutup diri meskipun kita berada di dalam sendiri. Kemudian ketika kita membuang hajat, al-istibra, kita berusaha jangan sampai pakaian kita terkena percikan kencing ataupun air besar, karena itu adalah salah satu penyebab disiksanya seseorang di dalam kubur, sebagaimana dalam satu hadis. Begitu juga ketika kita keluar juga diajarkan, keluarlah dengan menggunakan kaki kanan dan juga membaca doa Ghufranak, ya Allah ampunilah aku. Kenapa? Karena selama saya di dalam WC tidak bisa menyembahmu, saya tidak bisa berzikir, tidak bisa mengaji dan tidak bisa hal-hal ibadah yang lain, maka kita mengucapkan Ghufranak ketika keluar, ya Allah saya mohon ampunanmu. Jadi itu saking sempurnanya tentang agama kita ini, agama Islam. Jadi bukan hanya itu kan. Kalau kita lihat bagaimana aturan-aturan atau adab-adab Islam, mulai kita dari bangun tidur atau sebelum tidur, bahkan sebelum tidur ataupun setelah tidur, setelah bangun tidur, itu diatur semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai waktu tidur pun itu diatur. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, bagaimana sahabat mengatakan bahwasanya kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-'isha'i wal haditsa ba'dahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakruhkan ataukah membenci, tidak menyukai tidur sebelum Aisyah ataukah al-haditsa ba'dahu, berbincang-bincang atau disilahkan nongkrong-nongkrong setelah Isya. Jadi itu makruh hukumnya. Jadi makruh hukumnya setelah Isya kita melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya setelah Isya. Jadi kita dianjurkan setelah Isya itu adalah tidur. Kecuali memang ada hal-hal yang bermanfaat kita lakukan setelah Isya, barulah itu tidak dimakruhkan. Untuk apa? Supaya pada sepertiga malam atau terakhir malam kita bisa mengambil waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah qiyamul lail, dan menggunakan ibadah. Jadi kita dianjurkan untuk tidur lebih awal. Itu dari waktunya. Belum lagi sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur juga diatur oleh agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ataita madja'ak", apabila kamu sudah ingin datang untuk pergi tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka sebelumnya berwudulah seperti wudu untuk salat. Summa taji' ala shiqqikal ayman, kemudian kalau berbaringlah dengan sisi kanan. Itu coba sampai caranya saja tidur diatur oleh Islam. Summa taji' ala shiqqikal ayman, kemudian berbaringlah dengan menggunakan sisi kanan. Kemudian diajarkan doa. Kemudian setelah itu katakanlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, saya serahkan wajahku, saya hadapkan wajahku kepadamu.
wa fawwadtu amri ilaik. Saya gantungkan, saya sandarkan segala urusanku padamu ya Rabb. Wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. Saya sandarkan punggungku kepadamu ya Rabb. La manjan wa la manjam minka illa ilaik. Jadi ragbatan wa rahbatan ilaik, dengan memohon rahmatmu, penuh harapan dan rasa takut kepadamu. La maljan wa la manjam minka ilaik. Tidak ada tempat berharap dan tidak ada tempat berlindung dari segala bentuk kejahatan, kejelekan kecuali kepadamu. Itu doa yang Rasulullah ajarkan. Wa amantu bi kitabika alladhi anzal, dan saya beriman kepada kitab yang engkau turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi nabiyyika alladhi arsal, dan juga saya beriman kepada nabi yang engkau utus. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In mitta min lailatik, kalau kamu mati pada malam itu dan membaca doa ini, fa anta 'alal fitrah, maka kamu meninggalnya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, artinya dalam keadaan agama yang hanif, agama Islam. Jadi itu saking sempurnanya Islam. Jadi bahkan untuk doa-doa saja, doa-doa tidur saja itu bervariasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kalau kita mau baca atau mau menyebutkan doa-doa sebelum tidur, itu banyak sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang tadi kita sebutkan. Di antaranya juga yang masyhur kita kenal hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kisahnya ketika Abi Hurairah diamanahkan untuk menjaga harta zakat mal. Pada saat itu datanglah syaitan menyerupai manusia dan mencuri barang dari harta yang zakat mal itu. Sehingga Abi Hurairah menangkapnya pada malam pertama, kemudian diberikan uzur, diterima uzurnya. Malam kedua, malam ketiga, sehingga Abi Hurairah mengatakan bahwasanya, artinya syaitan mengajarkan kepada Abu Hurairah bahwasanya yang bisa membuat saya tidak datang adalah dengan membaca ayat kursi. Artinya apa? Bahwasanya kalau kamu membaca ayat kursi, maka syaitan tidak akan mendatangi kamu. Begitu juga ketika tidur. Fala yakrabannaka syaitanun. Bahwasanya kamu tidak akan didatangi setan, dan Allah la yazalu Allahu alaika hafizun, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjagamu. Itu kata setan kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga pada pagi harinya ketika Abi Hurairah mengkisahkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub. Dia betul meskipun dia terus banyak pembohong. Syaitan itu adalah pembohong, tapi apa yang diucapkan itu betul. Zaka syaitanun, dia itu sebenarnya adalah syaitan. Jadi syaitan sendiri mengajarkan bahwasanya yang bisa menghalangi saya untuk tidak mengganggumu adalah ayat kursi. Jadi kita dianjurkan sebelum tidur itu membaca ayat kursi. Di hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu, itu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap ingin tidur, dan apa yang dibaca? Al-mu'awwizat. Apa itu mu'awwizat? Beliau membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu membaca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, sampai akhir ayat, sampai akhir surah. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas, juga sampai akhir surah. 3 ayat ini. Kemudian summa nafasa ala kaffai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniupkan apa yang beliau baca tadi, kedua telapak tangannya, summa masaha bihima ala ra'sihi wa wajhihi ala sa'iri badan. Jadi kemudian disapukan mulai dari kepala, wajah, kemudian seluruh badannya. Wa fa'ala dzalika 3 marrat. Dan Rasulullah mengulang itu sebanyak 3 kali. Jadi itu salah satu yang diajarkan Islam juga,
ketika kita ingin tidur adalah membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian An-Nas, Al-Falaq 3 kali. Jadi sekali, kemudian setelah itu sekali sampai 3 kali berulang. Kemudian itu disapukan ke seluruh badan dan insyaallah itu akan melindungi kita. Makanya diistilahkan 3 surah ini dengan Al-Mu'awwidhat, pelindung. Jadi surah-surah pelindung yang insyaallah akan melindungi kita dari hal-hal yang buruk ketika kita ingin tidur. Dan di hadis yang lain juga tentang tidur, tentang doa yang kita baca sebelum tidur. Di antara juga yang diajarkan Rasulullah ketika kita ingin tidur dari hadis Fatimah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada Fatimah untuk membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali, dan itu jumlahnya 100 kali. Ini juga dianjurkan. Jadi daripada kita menghabiskan, jadi kita sekarang kebanyakan atau ada di antara kita mungkin sambil menunggu tidur yang dipegang adalah HP sampai ngantuk. Itu yang kita tunggu. Padahal banyak sekali anjuran Rasulullah, sunnah Rasulullah yang bisa kita lakukan sebelum tidur, dan itu bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Kita terlindungi di waktu malamnya sampai pagi, dan juga kita tentunya akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa besarnya. Jadi begitu juga ketika kita umpamanya bangun, tentunya ada doanya, sudah kita tahu semua. Jadi banyak sekali juga doa yang diajarkan, di antaranya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Jadi di antara doa-doanya. Dan juga Rasulullah mengabarkan kita bahwasanya syaitan itu yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam. Bahwasanya setiap malam, setiap kita ingin tidur, itu syaitan akan datang kepada setiap orang yang mau tidur dan mengikat qafiyah, jadi tengkuk kita ini, bagian kepala itu dengan 3 ikatan. Itu Rasulullah mengatakan bahwasanya setiap malam ketika seorang hamba ingin tidur, itu syaitan pasti datang untuk mengikat orang itu dengan 3 ikatan. Setiap ikatan, maka syaitan akan berkata, alaika lailun tawilun farqud. Malam ini kamu memiliki malam yang panjang, maka nikmatilah dengan tidur. Itu setiap ikatan, diikat mengatakan ucapan itu. Kemudian diikat lagi mengucapkan perkataan itu, diikat lagi mengucapkan perkataan itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 ikatan tersebut tidak akan terbuka kecuali kita melakukan 3 hal. Apa itu? Rasulullah mengatakan fa idza staiqaza wa dzakarallaha in hallat uqdatan. Ketika hamba itu bangun dan hal yang paling pertama ia lakukan adalah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir apa saja? Seperti yang kita ucapkan tadi, doa bangun atau hal-hal yang lain. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu 1 ikatan akan terbuka. Kemudian fa idza tawadda in hallat uqdatan. Apabila setelah itu dia bangun kemudian langsung berwudu, maka 1 ikatan akan terbuka lagi. Berarti sudah 2 ikatan terbuka. Fa idza shalla, kemudian setelah itu apabila setelah wudu kemudian dia salat, maka ikatan yang 1 pun terbuka, maka semuanya ikatan yang diikat setan itu sudah terbuka. Jadi 3 ikatan setan akan terbuka dengan 3 hal yang kita lakukan tadi, yaitu dengan berzikir ketika bangun, kedua berwudu, dan melaksanakan salat. Salat fajar atau salat apa, tidak masalah sunnah. Yang jelas kita melaksanakan salat, maka insyaallah ikatan itu sudah terbuka. Dan Rasulullah mengatakan fa asbaha nasyitan, maka dia akan terbangun dalam keadaan yang nasyid. Nasyid artinya rajin, penuh semangat. Wa illa,
fa asbaha khabithan nafsi kaslan. Apabila tidak melakukan tiga hal tersebut, maka dia akan bangun pagi, dia akan menjadi khabithan nafs, jiwanya jiwa yang jelek, mungkin sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Kaslan, selain itu dia akan menjadi pemalas. Jadi ini adalah salah satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini saya cuma ingin menggambarkan bahwasanya agama kita ini adalah agama yang sempurna. Kenapa? Karena sampai urusan hal-hal yang kecil seperti buang hajat, bahkan urusan tidur pun itu diatur sedetail oleh Islam. Orang mulai dari tidur, bahkan ketika mimpi buruk, apa yang dilakukan diajarkan Islam. Ketika kita terbangun tengah malam, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Kemudian setelah itu tidur lagi dan bangun lagi, apa yang kita lakukan, itu semuanya diajarkan oleh Islam. Maka kita jangan pernah mengira bahwasanya kita masih butuh dengan ajaran-ajaran yang lain yang mungkin Allah dan Rasulullah tidak ajarkan. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, jadi Imam Madinah kan? Imam Malik rahimahullahu ta'ala, jadi dikisahkan sebagaimana dalam Ibn Abi Shaybah, jadi Al-Musannaf, itu dikisahkan bahwasanya pernah seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Orang itu bertanya, min aina ukhrim ya imam? Ya imam, di mana seharusnya saya mengambil ihram? Artinya karena dia ingin umrah. Dan kita tahu bahwasanya ahli Madinah punya tempat khusus. Dan kita sekarang, atau kita kenal sekarang ini istilahkan dengan Bir Ali. Bir Ali. Ketika orang itu bertanya, Imam Malik mengatakan Zulhulaifah, min haitsu ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihramlah sesuai dengan di mana ihramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut dengan sekarang adalah Bir Ali. Kan? Kemudian orang itu mengatakan, "La, saya tidak mau." Dia mengatakan, "Sa'uhrimu min Masjidin Nabawi inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya mau berihram mulai dari masjid Nabi ini dan di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berpikir secara logika, secara akal, siapa yang bisa mengingkari kemuliaan masjid Nabi, apalagi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuburan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berpikir bahwasanya itu adalah hal yang baik menurut orang itu, sehingga dia ingin melakukan itu. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan bahwasanya orang yang mau, ahli Madinah yang mau umrah atau haji, maka disinilah tempatnya, di Bir Ali yang kita kenal. Disitulah tempatnya untuk ihram. Maka Imam Malik mengatakan, la taf'al, inni akhsha alaikal fitnah. Jangan lakukan apa yang kau katakan tadi, karena saya khawatir kamu akan terkena fitnah. Orang itu mengatakan, wa ayyu fitnah? Fitnah apa yang kau maksud wahai Imam? Bukankah ini suatu hal yang baik, Masjid Nabawi dan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan Rasulullah, maka Imam Malik mengatakan, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri ay yusibahum azabun alim, ay tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Jadi berikanlah ancaman, peringatan kepada mereka yang mencoba menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan terkena fitnah ataukah azab yang pedih. Jadi agama kita ini sudah sempurna, maka sesuai perkataan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, kita tidak butuh lagi kepada nabi selain Nabi Muhammad, dan tidak butuh lagi kepada ajaran selain ajaran Islam, dan tidak butuh lagi kepada agama yang lain kecuali agama Islam. Dan agama Islam ini, jadi dari ayat yang tadi kita sebutkan, itu yang pertama, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada dua nikmat besar yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama adalah kesempurnaan Islam. Yang kedua adalah bahwasanya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam.
Makanya semua agama samawi, semua agama yang Allah turunkan kepada nabi-nabi, semuanya itu adalah agama Islam. Tidak ada istilah agama Kristen, agama Yahudi, agama Nasrani, tidak ada. Yahudi itu kelompok, Nasrani itu kelompok. Agamanya adalah agama Islam. Makanya Nabi Ibrahim, mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim ketika setelah membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail, apa doanya? Rabbana taqabbal minna, Rabbana waj'alna muslimain, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami ini berdua, Ibrahim dan Ismail, sebagai seorang muslim, dan juga keturunan-keturunan kami adalah orang muslim. Dan wasiatnya juga, wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mendengar kabar bahwasanya di sana ada Bilqis, ada suatu kerajaan yang dipimpin seorang wanita, itu mengirim surat, wa'tuni alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sampai kau merasa lebih tinggi dari saya merintahkan kepadamu untuk datang kepadaku dan dalam keadaan muslim. Bahkan Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad SAW, yang kita tahu agama Kristen, Nasrani kita sebut, beliau mengatakan, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Ketika Nabi Isa sudah merasakan ada kekafiran di umatnya, beliau mengatakan, siapa yang akan menjadi penolong Allah Subhanahu wa taala? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimin. Saksikanlah bahwasanya kami ini adalah orang-orang muslim. Jadi semua agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu semua namanya adalah Islam dan penganutnya adalah Muslim. Semua agama Islam itu selama jadi. Tapi untuk sekarang, setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka satu-satunya agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama orang-orang Kristen sekarang bukan lagi agama Islam, juga orang-orang Yahudi Israel bukan lagi agama Islam. Inna dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Saya kira waktu sudah masuk. Waktu masuk. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan, insyaallah kita bisa bahas kalau ada pertanyaan.